Shalom, selamat siang. Judul khotbah hari ini adalah kasih karunia yang memulihkan. Ada cerita seperti ini, artikel seperti ini bahwa Tuhan Yesus adalah dokter spesialis penyakit dalam bagi saya. Karena Tuhan Yesus yang mendiagnosis keadaan rohani yang ada pada dalam kita dengan baik. Yaitu Tuhan Yesus yang mencari dan menemukan apa saja yang menjadi hal-hal yang menjadi masalah di dalam jiwa kita dan mengobatinya. Dan Tuhan Yesus juga adalah dokter THT, karena dia yang menerangkan telinga saya supaya saya dapat mendengarkan firman dengan baik dan menerangkan juga Injil ini dengan baik. Dan dia juga yang membersihkan saluran nafas saya supaya saya bisa melakukan pernafasan rohani yang dalam. Dan Tuhan Yesus adalah dokter ortopedi, karena dia yang menegakkan tulang-tulang kita yang telah bengkok dan menegakkan kita dengan kerohanian yang baik. Dan Tuhan Yesus adalah dokter bedah neurologi. Tuhan Yesus adalah dokter urologi, karena dia yang menyembuhkan masalah hormon kita dengan baik dan memberikan kekuatan dengan baik kepada kita supaya kita bisa mengontrol manusia lama kita. Dan Tuhan Yesus adalah dokter neurologi, karena dia yang membersihkan dan menjernihkan otak kita, sehingga dia menegakkan sudut pandang kita, sudut nilai kita yang baik untuk dapat kita pikirkan. Dan Tuhan Yesus adalah dokter bagian bedah, karena dia mengupas hal yang harus diupas dengan pisau yang sangat teliti, dan dia memulihkan kita dengan keadaan yang sehat. Jadi Tuhan Yesus ini adalah dokter penanggung jawabnya Anda. Itulah artikel yang bisa kita bahas dan lihat hari ini. Dan apakah saudara setuju atas hal ini? Karena sebenarnya Tuhan Yesus yang menjadi dokter rohani kita dan telah menyelesaikan semua masalah rohani kita dengan sempurna. Dan sekarang jika kita bertemu dengan Kristus, di keadaan apapun juga, jika bertemu dengan Kristus ini, kita akan disembuhkan dan dipulihkan. Dan kasih karunia pemulihan ini yang kita akan dapat alami. Dan sekarang karena keadaan pandemi corona ini, kita membutuhkan anugerah, yaitu kasih karunia Tuhan yang paling dalam, dan itu yang memang kita harus cari di masa ini. Dan kita harus memprioritaskan hidup kita, yaitu hidup rohani kita di keadaan di mana dunia ini sangat kacau secara keseluruhan. Dan ketahuilah bahwa hidup seseorang itu bukan hanya pada ada fisik dan jasmani saja, tetapi hidup seseorang itu ada pada jiwa kita, yaitu rohani kita. Memang kalau orang sakit, kita menaruh semua perhatian kita supaya penyakit kita ini disembuhkan. Tetapi jika kita sakit secara rohani atau sakit secara jiwa, dan karena ini tidak terlihat, kita tidak mempedulikannya. Lebih tepatnya, orang-orang semuanya memiliki masalah rohani, penyakit rohani, tetapi mereka tidak menangkapnya dan sama sekali tidak mengetahuinya. Dan jika kita melihat firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, kembali pada firman Tuhan tersebut, ada dokter rohani yang telah datang ke bumi ini untuk menyembuhkan umat manusia secara rohani. Dan firman hari ini mengatakan dialah Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai. Hal yang paling utama dan darurat dan yang menjadi prioritas dalam hidup kita adalah penyembuhan dan pemulihan secara rohani. Jadi jika dirangkumkan, masalah rohani yang dimaksud di sini adalah masalah dosa. Karena jika kita lihat di Roma pasal 3 ayat 23, dikatakan bahwa tidak ada orang yang benar, sama sekali tidak. Artinya semuanya telah jatuh dalam dosa sehingga tidak ada yang datang pada kemuliaan Tuhan Allah. Dan semua manusia setelah keturunan Adam ini, semuanya tidak peduli dengan kemauan dan keinginan pribadi tersebut, semuanya adalah orang berdosa. Tidak ada pengecualian. Semuanya dilahirkan dalam ikatan dosa ini. Karena itu, hal yang paling darurat yang manusia harus selesaikan terlebih dahulu adalah masalah dosa ini. Dan untuk menyelesaikan masalah dosa ini, yang memiliki kekuatan untuk menyelesaikan dosa ini hanyalah Yesus Kristus. Dan lewat khotbah kita minggu kemarin, kita telah melihat bagaimana Tuhan Yesus memiliki kekuatan, kuasa untuk menebus dosa ini. Dan untuk itu kita tidak boleh melepaskan keunikan Kristus ini yang dapat
menyembuhkan dan juga menebus dosa kita. Dan lewat firman Tuhan hari ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang telah datang untuk menebus dosa kita, untuk menyelesaikan masalah dosa kita. Diterangkan pada firman hari ini, dialah Tuhan Yesus yang kita percaya ini. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan pada siang hari ini bahwa ia telah datang bukan untuk orang-orang benar, tetapi demi orang-orang berdosa. Mengapa Tuhan Yesus yang adalah Tuhan Allah, dia mengenakan tubuh manusia datang ke bumi ini? Itu sedang dijelaskan dengan sangat jelas pada firman hari ini. Saya harap supaya lewat firman hari ini, seluruh jemaat Yewan mengalami apa yang dimaksud dengan pemulihan dan penyembuhan oleh kasih karunia, supaya di setiap langkah saudara menjadi saksi yang dapat menyembuhkan dan juga memulihkan. Sebagai subjudul yang pertama adalah kehidupan yang sangat membutuhkan Yesus. Ayat 9 saya akan bacakan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Ini adalah adegan di mana Tuhan Yesus memanggil Matius sebagai muridnya. Tetapi Matius ini adalah seorang pemungut cukai. Dan pada saat itu keadaan Israel adalah keadaan di mana Roma menjajahnya. Dan supaya pemerintah Roma ini bisa mengambil pajak dari bangsa Israel dengan cara yang efektif, apa yang mereka cari adalah orang-orang yang satu ras dengan mereka yang mengerti keadaan Roma ini, sehingga dia dijadikan sebagai pemungut cukai atau pemungut pajak. Dan Matiuslah yang menjadi pemungut cukai di masa saat itu. Tetapi masalahnya adalah bukan hanya pajak saja yang mereka ambil, tapi juga mereka ambil upah mereka sendiri. Karena itu bangsa Israel yang membayar pajak tersebut harus membayar lebih dari pajak yang seharusnya. Sehingga pada saat itu pemungut cukai atau pemungut pajak ini dipandang sebagai pengkhianat, dan di dunia orang-orang Yahudi, di sosial orang-orang Yahudi, pemungut cukai atau pemungut pajak ini selalu direndahkan dan juga dicemooh dan juga dibenci. Dan Matius adalah seorang pemungut cukai, tetapi apa yang kita bisa lihat pada siang hari ini adalah Tuhan Yesus memanggil Matius ini sebagai muridnya. Dan jika kita melihat sikapnya Matius ini, dia sepertinya menunggu Tuhan Yesus memanggil dia. Dan pada saat dipanggilnya, dia mengikuti Tuhan Yesus tanpa ragu. Dia mengikutinya dengan membuang semua pekerjaan yang ia miliki. Sebenarnya karena Matius adalah pemungut pajak pada saat itu, kehidupan dia itu sudah berlimpah, tidak ada kekurangan. Tetapi walaupun secara luar dia kelihatan hidup dengan nyaman dan berlimpah, tetapi sangat berlawanan karena memang dalam satu rasnya mereka dia ini direndahkan, dicemooh. Karena itu jiwanya dia, keadaan jiwanya ini sudah hancur, sehingga jiwanya, rohnya itu begitu kehausan dan menginginkan sesuatu untuk disembuhkan. Dan di saat seperti itu pastinya Matius mendengar tentang siapa Tuhan Yesus ini yang sedang memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Dan pada saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dan pada saat Tuhan Yesus memanggilnya, tanpa ragu ia bisa mengikuti Tuhan Yesus. Dan dengan mengikuti Tuhan Yesus ini, apa yang dia temukan adalah harapan terang dalam hidupnya dia. Dan pada saat dia mengikuti Tuhan Yesus dengan bertemu dengan Tuhan Yesus ini, semua luka-luka yang ia telah terima selama ini telah disembuhkan, dan malah dia memiliki hati yang luas sampai dia dapat memikirkan demi orang lain. Di ayat 10 kita bisa melihat bagaimana Matius membuka pesta di rumahnya untuk merayakan bersama dengan Tuhan Yesus dan pemungut cukai, pemungut pajak yang lain, yaitu teman-temannya. Dan mengapa dia mengadakan pesta tersebut? Itu karena dia juga mau supaya teman-temannya itu bertemu dengan Tuhan Yesus dan mengalami perubahan yang dia alami, yaitu dia dibebaskan dari semua ikatan dosa, dan dia mau supaya teman-temannya pun mengalami hal yang sama. Dan apa yang kita bisa lihat dari Matius ini adalah sukacita yang ia peroleh lewat keselamatan, ia tidak miliki dengan sendiri, tetapi dia mau membagi-bagi dengan yang lain, yaitu memberitakan sukacita ini kepada teman-teman yang lain.
Dan ketahuilah bahwa di ladang sekarang, di kehidupan kita sekarang, di sekeliling saudara, begitu banyak orang, begitu banyak jiwa yang menginginkan hal ini terjadi. Karena mereka membutuhkan Tuhan Yesus Kristus ini, sangat dibutuhkan. Dan begitu banyak jiwa-jiwa yang sedang menunggu, sehingga pada saat dia mendengar kabar Yesus Kristus ini, dia bisa memberi respon seperti Matius, yaitu menjadi pengikut Yesus di tempat itu juga. Dan saudara sebagai murid Kristus harus lihat tempat-tempat kosong yang tidak dihiraukan oleh orang-orang dan coba menantang secara iman saudara. Karena jika satu orang yang tidak percaya kembali pada Tuhan Allah, pintu yang di belakang orang tersebut itu luar biasa. Ladang yang di belakang orang tersebut adalah ladang emas bagi kita. Memang sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus, itu bisa dikatakan ladang penuh bencana dan juga ladang yang dibutakan. Tetapi pada saat terang Kristus ini masuk ke tempat itu juga, ladang yang tadinya penuh dengan bencana dan dibutakan selama ini menjadi ladang emas bagi kita. Khususnya pada saat kita bertemu dengan orang yang tidak percaya, saudara harus lihat sikap Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus menghadapi Matius ini. Karena ada alasan mengapa Tuhan Yesus memanggil Matius yang dipandang sebagai orang berdosa secara sosial di masa itu. Itu karena kita tidak boleh memiliki prasangka dan menilai orang tersebut dari luarnya, dari pekerjaan orang tersebut. Dan Tuhan Yesus waktu itu memilih murid-muridnya, yaitu Petrus, Andreas, dan Yohanes, dan Filipi. Mereka semuanya adalah orang-orang biasa seperti penangkap ikan, yaitu nelayan, dan mereka ini bukan seseorang yang bisa dinilai atau disalahkan pada saat itu secara sosial. Tetapi di antara semua murid-murid Tuhan Yesus memanggil Matius pemungut cukai ini, yang sebenarnya dinilai sebagai orang yang berdosa di sosial di masa itu. Dan di dalamnya ada pesan tersembunyi yang kita harus tangkap, yaitu kita harus buang semua prasangka dan pemikiran kita dalam memberitakan Injil ini. Karena pada saat kita menginjil di ladang, pastinya kita memiliki prasangka kita sendiri terhadap orang tersebut. Kita memiliki pandangan pertama kepada orang tersebut, sehingga kita sudah memiliki pikiran dia tidak bisa, dia adalah orang yang tidak layak, tidak pantas. Tetapi jika kita memiliki pemikiran seperti ini, tidak mungkin kita bisa mendapatkan pimpinan Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus itu selalu berbeda dengan pemikiran kita. Karena itu Tuhan Yesus memperlihatkan sikap seperti ini supaya kita pun membuang semua prasangka dan pemikiran kita. Ketahuilah bahwa setelah kejadian pasal 3 itu terjadi, semua orang yang lahir di muka bumi ini tidak ada pengecualian. Semuanya layak menerima Injil dan harus diinjili. Dan itu karena setelah kejadian pasal 3 itu, semua keturunan laki-laki setelah keturunan Adam ini semuanya dilahirkan dengan membawa dosa asal. Dan dengan dosa asal ini orang-orang tidak bisa bertemu dengan Tuhan Allah. Tetapi banyak sekali orang-orang berpikir bahwa dosa yang kita miliki adalah secara etika dan akhlak, yaitu secara moral. Itu saja penangkapannya. Mereka tidak mempedulikan dosa meninggalkan Tuhan Allah. Mereka tidak mempedulikan dosa asal. Dan juga masalahnya adalah mereka bukannya hanya tidak mempedulikan, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Mereka tidak tahu tentang hal ini. Karena itu mungkin mereka tidak dapat mempedulikannya. Ada istilah mengatakan bahwa tunnel vision, yaitu pada saat kita masuk ke dalam terowongan, kita hanya bisa melihat apa yang ada di dalam terowongan tersebut, yaitu tidak kelihatan dari luar, tidak bisa melihat luar, hanya ada lingkup penglihatan yang ada di depan matanya saja, dan penglihatan itu menjadi sempit karena itu gelap dan tidak ada yang bisa dilihat. Dan karena terkurung di dalam terowongan tersebut, apa yang kita harus lihat secara keseluruhan yang termasuk di luar terowongan tersebut tidak bisa kita lihat. Kita hanya bisa lihat apa yang ada di dalamnya saja. Dan ini bisa kita lihat dengan diri kita yang hanya memikirkan pemikiran kita saja. Karena kita terikat dengan pemikiran kita saja, kita tidak bisa melihat apa yang ada di luar pikiran kita, di luar pandangan kita. Dan ladang-ladang orang-orang yang tidak percaya itu demikian juga, yaitu mereka semuanya terkurung dalam terowongan yang gelap secara rohani. Dan ini adalah saat dimana kita tidak bisa bertemu secara langsung karena pandemi corona ini, tetapi
Tetapi kita sebenarnya bisa bertemu lewat SNS, yaitu lewat media. Dan kita bisa memberitakan Injil ini dalam bentuk memberikan memperkenalkan gereja kita dan juga khotbah-khotbah yang diberitakan oleh pendeta-pendeta dengan media. Bisa kita bagi akan konten-konten kerohanian yang kita miliki ini. Dan tidak perlu kita ajak mereka untuk datang ke gereja sekarang juga, karena memang kita tidak bisa kumpul di gereja. Jadi saudara hanya perlu menawarkan coba mendengar khotbah satu kali untuk menyelesaikan masalah hidup saudara. Dan jika konten rohani tersebut, firman yang diberitakan lewat media tersebut dapat menyentuh kerohanian mereka dan hidup hati batin mereka, maka itu menjadi titik awal untuk mengubah kehidupan mereka. Jadi tidak peduli dengan tinggi rendahnya seseorang, miskin kayanya seseorang, dan status posisi tersebut, semua orang adalah orang-orang yang membutuhkan Kristus dalam hidupnya. Janganlah lupakan hal ini dan cobalah saudara menjadi murid Kristus yang dapat memberikan pemulihan rohani ini kepada siapa saja yang saudara temui. Sebagai subjudul yang kedua adalah Yesus pemulih rohani. Ayat 10-11 saya akan bacakan. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Jadi karena begitu senangnya Matius bertemu dengan Tuhan Yesus, dia membuka acara makan-makan, yaitu pesta yang kecil. Tetapi ada satu ada satu jenis kumpulan orang yang tidak senang dengan ini, dan tentunya mereka adalah orang Farisi. Dan orang Farisi itu tanyakan kepada murid-murid Yesus, bagaimana gurumu itu bisa makan bersama dengan pemungut cukai, yaitu orang-orang yang berdosa? Itulah pertanyaan mereka. Karena pada saat itu orang Yahudi memiliki pemikiran bahwa jika mereka makan dan berbicara dengan orang-orang yang berdosa, yang dinilai secara sosial, mereka merasa dosa itu bisa ditularkan. Sehingga masalah dosa ini adalah penyakit menular. Sehingga orang-orang Yahudi waktu itu sama sekali tidak memiliki hubungan secara sosial dengan orang-orang yang dipandang sebagai orang berdosa. Tetapi di saat seperti ini, Tuhan Yesus memberitahukan hal yang sangat penting kepada orang Farisi, yaitu di ayat 12-13, Yesus mendengarkannya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi seorang yang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin. Jadi Tuhan Yesus dengan sangat jelas memberitahukan alasan mengapa ia harus datang ke bumi ini. Seperti orang yang sakit yang membutuhkan tabib dan orang yang sehat tidak membutuhkannya, ia datang sebagai dokter rohani untuk memberikan kehidupan yang baru kepada orang-orang yang berdosa dengan menyembuhkan penyakit rohani yang dimiliki orang berdosa ini. Tetapi kebanyakan agama itu penekanannya seperti ini, harus melakukan ini dan harus melakukan seperti itu supaya kita memiliki kebaikan dan mendapatkan berkat. Jadi untuk mendapatkan berkat, penekanannya ada pada tingkah laku kita dan tindakan kita, apakah kita melakukannya atau tidak. Tetapi Injil yang kita miliki bukan hal yang seperti ini. Lewat darah Yesus Kristus, kita semua yang menjadi orang berdosa telah ditebus dan telah diberikan, yaitu telah dibukakan jalan yang baru, jalan kehidupan yang baru. Semua kehidupan kita yang ditekan dengan semua kekuasaan kegelapan dan dosa, itu telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus hanya dengan percaya, tidak membutuhkan tindakan atau tingkah laku kita untuk memperolehnya. Dan Tuhan Yesus pada hari ini memakai referensi pada kitab firman Hosea pasal 6 ayat 6, yaitu sebab aku menyukai kasih setia bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Apa yang Tuhan Allah inginkan bukanlah korban sembelihan, tetapi daripada korban sembelihan itu, apa yang Tuhan Allah lebih pedulikan adalah kasih setia dan belas kasihan. Itulah yang Tuhan Yesus beritahukan kepada kita siang hari ini. Yang paling penting bukanlah tradisi dan bentuk-bentuk yang sudah ada formatnya, tetapi yang paling penting adalah belas kasihan dari Tuhan Allah untuk menyelamatkan seorang jiwa.
Untuk itu kita harus memiliki apa? Kita harus memiliki hati Tuhan Allah yang seperti ini. Kita harus dapat membaca hati Tuhan Allah yang benar-benar mempedulikan jiwa-jiwa dengan kasih setianya dan belas kasihannya. Untuk itu Tuhan Yesus datang juga sebagai pemulih rohani untuk dapat memulihkan semua orang-orang berdosa, untuk menyembuhkan semua jiwa-jiwa orang yang membutuhkannya. Dan bagi orang yang memang mempercayai atau bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung, apa yang terjadi adalah pemulihan dan penyembuhan. Itu yang akan terjadi. Dan apa yang kita bisa lihat secara hal yang unik dari firman hari ini adalah di kitab Matius ini, Matius menceritakan kesaksiannya dia sendiri, ceritanya dia sendiri. Mengapa dia menjelaskan, mengapa dia menceritakan kesaksiannya? Itu karena jika bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak peduli dengan lingkungan dan juga pekerjaan dan rupa dia atau latar belakang orang tersebut, dia dapat mengalami kasih karunia dan penyembuhan dan juga pemulihan seperti dirinya yang memperoleh kasih karunia tersebut. Dan dialah saksi atas hal itu. Matius adalah orang yang berdosa dan juga secara sosial dibenci dan dicemooh dan tidak disenangi. Tetapi oleh kasih karunia Allah, dia telah menjadi orang yang baru dan menjadi murid Kristus. Dan nama Matius ini sendiri memiliki arti hadiah dari Tuhan Allah, yaitu kasih karunia Allah. Sebenarnya nama Matius ini, namanya dia sebenarnya adalah Lewi. Lewi yang adalah orang berdosa, bertemu dengan Tuhan Yesus dan memperoleh kasih karunia Allah, dan dia dilahirkan sebagai Matius. Khususnya Matius juga dia memiliki talenta yang tersembunyi, yaitu karena dia memang pemungut pajak, dia memiliki kemampuan untuk menganalisis yang unggul, dan dia memiliki kemampuan yang unggul ini secara sistematis, dan juga dia memiliki kemampuan untuk merapikan segala sesuatu dengan baik. Sehingga apa yang dia lakukan adalah dia dipakai oleh Tuhan Allah untuk menulis salah satu kitab Injil, yaitu kitab Matius. Dan sebenarnya kitab Matius ini adalah kitab yang paling sistematis untuk menjelaskan apa firman Tuhan Yesus dan apa pelayanan Tuhan Yesus. Jadi kita bisa merasakan pelayanan Tuhan Yesus ini dengan membaca Matius itu, karena begitu rapi dan tersusun dengan sistematis, itu membuat kita diberkati dengan berlimpah. Seperti kita sudah melihat khotbah-khotbah Tuhan Yesus di bukit, itu semuanya telah disusun dengan baik dan juga dicatat dengan melimpahkan. Dan jika kita melihat keturunan Tuhan Yesus yang telah dicantumkan, itu dibagikan dengan 14 keturunan dan disusun dengan baik, supaya kita bisa hafal dan ingat dengan baik. Dan di Matius pasal 13, kita bisa melihat bagaimana Matius ini merumuskan semua perumpamaan kerajaan Allah dengan sangat baik. Dan keuntungan rohani itu semua kita yang dapatkan sekarang karena apa yang Matius lakukan. Jadi para jemaat sekalian, bagaimana saudara memandang orang-orang di sekitar saudara? Dan bagaimana saudara memandang diri saudara? Mungkin saudara memandang diri saudara sebagai orang yang lemah dan tidak berdaya. Tetapi itu adalah tipuan dari setan dan iblis. Tuhan Allah telah memanggil saudara sebagai orang yang paling bernilai dan berharga. Dan nantikanlah atau tunggu bagaimana Tuhan Allah akan memakai hidup saudara dengan nilai tersebut. Saudara harus coba menantikannya. Sekarang mungkin kelihatannya bukan apa-apa, tetapi ada jadwal Tuhan. Dan itu adalah jadwal yang mutlak, di mana itu akan pasti terjadi. Seorang teolog, William Buckley, mengatakan bahwa pada saat Yesus bertemu dengan Lewi, orang berdosa ini, dia melihat kemampuan seorang penginjil yang adalah penginjil Matius. Jadi pada saat semua orang memandang Lewi ini sebagai orang berdosa, Tuhan Yesus dia langsung tahu bahwa orang Lewi, orang berdosa ini, Lewi ini bisa menjadi seorang penginjil yang luar biasa yang akan diperbaharui sebagai Matius ini. Jadi sudut pandang seperti Tuhan Yesus itulah yang kita harus miliki juga. 2 Korintus pasal 5 ayat 17-21 dikatakan bahwa siapapun yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Dan lebih lagi, dengan memperoleh pembaharuan seperti ini, kita dipakai oleh Tuhan sebagai utusan Kristus dan juga wakil Kristus.
saudara bisa melihat fakta ini. Kita tidak tahu siapa yang akan mengalami perubahan lewat saudara ketika saudara menginjil. Bisa saja orang-orang yang di sekitar saudara yang tadinya menganiayai saudara dan menyusahkan saudara, dia yang bisa menjadi seorang penginjil pada saat saudara memberitakan Injil. Saya memberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, supaya saudara memiliki permulaan yang baru secara rohani dengan memiliki sudut pandang rohani dan juga sudut pandang Injili, supaya dapat mengubah hidup jiwa-jiwa yang ada di sekitar saudara dengan jadi pemulih rohani. Saya harap supaya saudara yang menjadi pemulih rohani sebagai utusan Kristus. Sebagai kesimpulannya adalah, sekarang banyak hal yang terjadi di pemerintahan Korea dan di sosial Korea, di mana ada konfrontasi antara bidang medis, dunia medis, dan juga dunia pemerintah Korea. Dan banyak hal yang dibicarakan di antaranya, tetapi di antaranya apa yang mereka bicarakan adalah tentang Sumpah Hippokrates. Sumpah Hippokrates ini datang dari Hippokrates, dan dia adalah seorang dokter di masa kuno, yaitu dia adalah dokter dari Yunani, dan dia menulis sumpah ini, dan sumpah ini menjadi petunjuk etika bagi semua dokter di masa modern ini. Jadi pada saat mereka menjadi seorang dokter, mereka harus mengatakan sumpah Hippokrates ini. Dan isinya tentang bagaimana dia akan mengabdi bagi umat manusia, bagaimana dia akan memberikan hidupnya dia untuk orang-orang yang sakit. Dan di dalam sumpah ini juga terdapat akan hati seorang dokter dan juga rasa syukur seorang dokter. Dan dengan rasa syukur ini mereka bersumpah untuk tetap mempertahankan rahasia pasien, yaitu rahasia pribadinya pasien, dan juga mempertahankan tradisi dan kehormatan, dan juga memiliki kesadaran kerjasama, dan juga tidak peduli dengan ras, agama, kewarganegaraan, dan juga partai. Mereka harus melampaui semua ini, dan apa yang para dokter prioritaskan adalah pematuhan kewajiban dan juga penghargaan akan nyawa seseorang. Itulah yang menjadi pekerjaan prioritas mereka yang harus diutamakan. Tetapi yang diantaranya yang paling penting yang kita bisa lihat dari sumpah Hippokrates ini adalah, hal yang pertama mereka harus utamakan adalah kesehatan dan juga nyawa pasien tersebut. Karena itu yang paling dibutuhkan sebagai seorang dokter. Sikap itu yang harus dimiliki. Mengapa saya memberitahukan ini? Karena kita semua lewat firman Tuhan hari ini sudah mengetahui bahwa kitalah dokter rohani bagi jiwa-jiwa di sekitar kita. Dan karena Yesus adalah dokter rohani kita, dan kita adalah utusan dan wakil Tuhan Yesus ini, kita harus juga memiliki kesadaran dokter rohani dalam hidup kita. Artinya prioritas saudara dalam hidup ini adalah untuk orang-orang yang membutuhkan keselamatan ini. Dan karena ini juga Tuhan Yesus sudah datang ke bumi ini dan telah disalibkan. Saya memberkati seluruh jemaat Yewon supaya semuanya dapat menjadi murid Kristus yang sejati, yang mengalami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penyembuhan, pemulihan oleh kasih karunia, supaya saudara menjadi pemulih rohani di ladang saudara. Saya harap supaya saudara memprioritaskan penyelamatan jiwa di ladang saudara sebagai utusan dan murid Kristus. Amin. Saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan kasih karunia bagi kami, untuk kami dapat beribadah dan mendengar apa yang Tuhan Allah inginkan dalam hidup kami. Kami mau supaya khotbah ini tidak menjadi khotbah begitu saja dalam hidup kami, tetapi kami mau supaya khotbah ini menjadi suara Tuhan yang Tuhan ingin katakan kepada kami. Kami mau menjadi pemulih rohani di ladang kami. Untuk itu berikanlah kasih karunia di mana ada penyembuhan dan pemulihan yang terjadi terlebih dahulu dalam hidup kami. Kami juga berdoa supaya kami dapat menjangkau banyak orang-orang yang berdosa dan juga orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan keselamatan ini. Dan pada saat kami bertemu dengan mereka, kami tidak mau menilai dengan prasangka kami. Kami mau supaya kami pun bisa memiliki sikap seperti Tuhan Yesus.
Kami berdoa supaya di pandemi corona ini sekalipun ada kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kasih setia Tuhan yang selalu menyertai umat Tuhan di keadaan ini. Kami percaya semua virus penyakit tidak dapat menjangkau setiap jemaat yang ada di dunia ini. Dan walaupun kita kena dengan virus tersebut, kami percaya ada kehendak Tuhan dan berkat Tuhan Allah yang tersembunyi di balik masalah itu. Untuk itu berikanlah kekuatan rohani secara jasmani juga bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.